Halo YouTubers. Kita semua tahu bahwa peradaban manusia sudah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Banyak sekali jejak penemuan yang sudah terungkap untuk dijadikan pelajaran bagi kita yang hidup di zaman modern. Namun banyak juga penemuan yang masih diselubungi kabut misteri dan sangat menarik untuk kita ketahui. Berikut adalah catatan 7 peninggalan sejarah yang sampai kini masih dianggap misterius. Nazca Lines. Garis-garis Nazca merupakan rangkaian geoglif yang terletak di Gurun Sekura. Khususnya di Gurun Nazca, geoglif ini diperkirakan dibuat oleh kebudayaan Nazca antara 200 sebelum Masehi dan 700 Masehi. Terdapat ratusan gambar dari yang sederhana sampai yang rumit. Seperti gambar burung, laba-laba, monyet dan kadal. Garis-garis Nazca mulai diperbincangkan pada era tahun 1920-an. Bermula dari cerita penumpang pesawat terbang yang melintas daerah Nazca mengaku melihat garis-garis samar membentuk berbagai macam bentuk hewan dengan dimensi yang besar. Tidak diketahui dengan pasti siapa yang membuat garis-garis Nazca. Teori utama adalah bahwa peradaban Nazca yang membuatnya dengan menggunakan peralatan dan teknologi sederhana. Teori ini didukung dengan ditemukannya keramik dan pasak kayu di beberapa ujung garis. Hingga saat ini, garis-garis Nazca menjadi salah satu penemuan yang masih banyak diliputi misteri. Moai Statues. Moai adalah patung-patung yang terdapat di Pulau Paskah yang dipahat dari batu. Ada lebih dari 600 moai yang tersebar di seluruh pulau. Sebagian besar patung tersebut berjenis monolitis atau dipahat dari satu batu saja. Walaupun ada juga yang mempunyai batu pukau tambahan terpisah yang diletakkan di bagian kepala. Patung moai diyakini mewakili arwah leluhur atau mungkin mewakili tokoh terkemuka serta sebagai simbol status keluarga. Biaya pembuatan moai sangatlah mahal untuk dipahat dan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, patung tersebut juga harus diangkut untuk mencapai lokasi terakhir di sepanjang pulau. Tidak diketahui secara pasti bagaimana moai diangkut, tetapi proses tersebut pasti memerlukan kerekan dan kayu gelondongan dikarenakan berat satu buah patung mencapai puluhan ton. Penelitian terbaru menyebutkan, orang-orang Rapa Nui menempatkan patung-patung itu di dekat salah satu sumber daya alam yang paling penting bagi manusia, yaitu air tawar. Menurut catatan sejarah, pelaut Polinesia tiba pertama kali di Rapa Nui sekitar 900 tahun yang lalu. Mereka lalu membangun lebih dari 300 ahu dan hampir 1000 moai yang diyakini mewakili leluhur. Para penulis studi baru yang diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE berusaha memahami penyebaran ahu untuk lebih memahami penciptaan mereka. Namun hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti siapa yang membuat dan untuk apa patung-patung tersebut dibuat. Stonehenge. Stonehenge merupakan suatu bangunan yang dibangun pada zaman Perunggu dan Neolitikum. Lokasinya berdekatan dengan Amesbury di Wiltshire, Inggris, sekitar 13 km barat Laut Salisbury. Mayoritas arkeolog memperkirakan bangunan tersebut didirikan antara 3000 hingga 2000 sebelum Masehi. Penelitian radiokarbon menunjukkan bahwa batu pertama didirikan antara 2400 hingga 2200 sebelum Masehi. Para arkeolog meyakini bahwa Stonehenge merupakan bagian dari area yang lebih besar di sebuah dataran kapur yang memiliki luas mencapai 777 km persegi. Beberapa peneliti lainnya juga berpendapat bahwa situs ini merupakan observatorium kuno. Stonehenge didesain untuk memprediksi gerhana, titik balik matahari dan kejadian penting lainnya yang berkaitan dengan penanggalan. Ada dua jenis batu yang digunakan untuk membangun Stonehenge, yaitu batu pasir berukuran besar dan bluestones yang berukuran lebih kecil. Batu pasir tersebut dapat ditemukan di area yang ada di sekitar 32 km dari lokasi Stonehenge. Situs ini masuk di dalam daftar warisan dunia UNESCO pada tahun 1986 bersamaan dengan Avebury Henge. Gunung Padang. Situs Gunung Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas areal situs ini sekitar 3 hektar dengan kompleks utamanya 900 meter persegi.
Bangunan ini adalah situs berundak terbesar di Asia Tenggara. Lokasi situs berbukit-bukit curam dan sulit dijangkau. Kompleksnya memanjang menutupi permukaan sebuah bukit yang dibatasi oleh jejeran batu andesit besar berbentuk persegi. Situs itu dikelilingi oleh lembah-lembah yang sangat dalam. Laporan pertama mengenai keberadaan situs ini dimuat pada Buletin Dinas Kepurbakalaan tahun 1914. Sejarawan Belanda N.J. Krom juga telah menyinggungnya pada tahun 1949. Pada tahun 1979 penduduk setempat melaporkan ke penilik kebudayaan Kecamatan Campaka mengenai keberadaan tumpukan batu-batu persegi berukuran besar yang tersusun dalam suatu tempat berundak. Tindak lanjutnya adalah kajian arkeologi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional terhadap situs ini. Menurut hasil uji karbon yang dilakukan oleh tim katastrofik Gunung Padang disimpulkan bahwa bangunan ini berusia lebih dari 10.000 tahun sebelum Masehi. Hingga saat ini bagian puncak situs Gunung Padang masih digunakan masyarakat sebagai tempat suci untuk berdoa dan meditasi. Terakota Army. Pasukan terakota adalah kumpulan dari 8.099 terakota yang berbentuk tokoh prajurit dan kuda dengan ukuran asli. Lokasinya terletak di dekat makam Kaisar pertama dinasti Qin. Tokoh prajurit itu ditemukan pada tahun 1974 di Lintong Distrik Xi'an Provinsi Shaanxi oleh para petani lokal. Terakota dibangun tahun 210 hingga 209 sebelum Masehi sebagai bentuk seni pemakaman dengan maksud untuk melindungi Kaisar Qin Shi Huang sesudah kematiannya. Baru-baru ini para arkeolog kembali menemukan 200 patung pasukan terakota saat penggalian di lokasi bernama Lubang Nomor 1. Selain menemukan tambahan patung terakota, peneliti juga menemukan 12 patung kuda, 2 kereta kuda, pedang perunggu, busur, dan perisai. Seluruh patung dikubur dalam lubang seluas 400 meter persegi. Sen Maoseng selaku pemimpin tim penggalian mengatakan mayoritas prajurit yang baru ditemukan dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama, kelompok prajurit pembawa tiang dan yang kedua adalah kelompok prajurit pembawa busur panah. Pengerjaan kompleks makam yang melibatkan 700.000 pekerja tersebut dimulai pada tahun 246 sebelum Masehi. Tidak lama setelah Kaisar Qin naik tahta di usia 13 tahun. Sampai saat ini para arkeolog masih terus melakukan penelitian untuk mencari titik terang bagaimana pasukan besar seperti terakota bisa diciptakan. Pada tahun 1987 bangunan ini diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO. Göbekli Tepe. Situs kuno Göbekli Tepe berada di negara Turki. Sejak penggalian dimulai pada tahun 1995 penemuan ini telah mengubah pola berpikir para arkeolog tentang era Neolitik dan asal-usul umat manusia. Situs Göbekli Tepe pertama kali ditemukan ketika dilakukan penggalian oleh para peneliti dan arkeolog dari Istanbul, Turki dan Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1963. Para ilmuwan menggali struktur melingkar dengan batu berukir rumit dan pilar khas yang berusia lebih dari 11.000 tahun. Pada periode Neolitikum diyakini bahwa tembikar dan pertanian belum ditemukan. Tempat ibadah kuno ini terletak 15 km sebelah timur laut kota Şanlıurfa di Turki Tenggara. Pemerintah Turki hingga saat ini terus melakukan penelitian di situs tersebut. Kuil ini memiliki tiang sebanyak 200 batang dan berbentuk bulatan. Setiap tiang mempunyai ketinggian 6 meter dengan berat kira-kira 20 ton. Menurut Kementerian Luar Negeri Turki, Göbekli Tepe merupakan struktur megalitik tertua di dunia yang terletak di Mesopotamia atas dan berasal dari sekitar 11.000 sebelum Masehi. Saat ini situs Göbekli Tepe dinobatkan sebagai kuil paling kuno yang pernah dibangun oleh umat manusia. Setelah mendapatkan pengakuan UNESCO terhadap Göbekli Tepe, maka sudah 18 situs yang ada di Turki masuk dalam daftar warisan dunia. Yonaguni Monument. Monumen Yonaguni adalah formasi bebatuan dasar laut di lepas pantai Yonaguni, Kepulauan Ryukyu, Jepang. Situs tersebut masih menjadi perdebatan apakah terbentuk karena gejala alam atau sepenuhnya buatan manusia. Monumen tersebut pertama kali ditemukan pada tahun 1987 oleh Ketua Himpunan Pariwisata Yonaguchi Kihachiro Aratek.
Saat itu ia sedang menyelam di area tersebut untuk mencari posisi terbaik untuk mengamati ikan hiu kepala martil. Bangunan tersebut berbentuk prisma mirip piramida dan memiliki tembok, tangga dan kolom. Sejauh ini para pakar meyakini bahwa monumen Yonaguni dibangun ketika daratan tempatnya berdiri berada di atas permukaan laut sekitar 10.000 tahun silam. Sebagian orang lainnya menduga, struktur tersebut adalah akibat dari gempa dahsyat yang terjadi 2000 sampai 3000 tahun lalu. Masaki Kimura, ahli geologi kelautan dari University of the Ryukyus sudah menyelami lokasi Yonaguni selama lebih dari 100 kali dalam kurun waktu 20 tahun untuk memetakannya. Ia dan timnya menemukan sejumlah bangunan yang diduga kuil, beberapa pahatan, paving jalan, dan struktur mirip piramida yang panjangnya mencapai 76 meter. Kimura meyakini situs itu adalah sisa-sisa sebuah kota yang tenggelam akibat gempa. Namun hingga saat ini asal-usul dari bangunan tersebut masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.